Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantoro. Saya diterima dosen pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis pada tahun 2018 yang kini telah bertransformasi menjadi Diploma 4. Saya diberikan tugas untuk mengajar mata kuliah Bakteriologi 3 yang termasuk dalam bidang ilmu mikrobiologi dan sebagian besar dilaksanakan dengan teori praktikum. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah teori, demonstrasi, dan juga praktek langsung. Sebelum pembelajaran dengan topik diagnosa laboratorium bakteri Salmonella, saya memberi salam dan melakukan review pertemuan sebelumnya. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa selalu mengingat pembelajaran yang telah diperoleh. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, sistem penugasan, dan sistem penilaian sebelum masuk ke topik pembelajaran. Selama proses pembelajaran, selain menyampaikan materi teori, saya beberapa kali melempar pertanyaan dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya. Saya memberikan jawaban yang baik dan jelas ketika ada pertanyaan dari mahasiswa. Setelah menyampaikan teori selesai, saya memberikan demonstrasi prosedur pengujian atau pemeriksaan laboratorium secara jelas dan juga benar, kemudian diikuti praktikum secara langsung oleh mahasiswa. Setiap kelompok kecil saya berikan alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan praktek langsung. Selama kegiatan praktek langsung, saya mendampingi dan mengawasi satu persatu mahasiswa. Saya memberi contoh prosedur pemeriksaan ketika ada mahasiswa yang bertanya dan memerlukan penjelasan. Dengan mendampingi dan mengawasi langsung, saya dapat memastikan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh mahasiswa sudah sesuai. Setelah praktek langsung selesai dilaksanakan, saya memberikan post-test dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Asesmen melalui post-test ini saya jadikan acuan untuk menilai pemahaman dari masing-masing mahasiswa. Komponen penilaian lain yang saya masukkan adalah soft skill dan juga kemampuan praktek untuk mengetahui sikap mahasiswa selama melakukan prosedur pemeriksaan laboratorium. Dengan metode pembelajaran seperti ini, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penalaran teori yang digunakan sebagai praktek dan melakukan prosedur laboratorium untuk mengidentifikasi bakteri Salmonella sp sesuai prosedur yang berlaku. Untuk video pembelajaran bisa dilihat langsung pada video berikut. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Jadi mungkin ini tadi kita ketemu kembali di praktikum bakteri 3. Untuk pertemuan kali ini tentang diagnosa laboratorium bakteri Salmonella sp. Nah, namun sebelum kita memulai praktikum hari ini, saya mau sedikit review pertemuan-pertemuan yang sudah kalian jalani. Ya, sebelum Salmonella, kira-kira topik apa yang sudah kalian dapat? Enterobacter. Enterobacter apa? Biogenes. Aerogenes. Ayo. Apa? Enterobacter apa? Enterobacter dulu. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian ada Klebsiella. Kemudian ada Escherichia coli. Nah, kira-kira dari ketiga bakteri ini, apakah kalian sudah bisa menemukan yang khasnya itu di mana? Bisa kayak Klebsiella, itu khasnya ada di mana untuk pengujiannya? Ya, lalu biar saya juga mengingat-ingat kembali, biar kenal kembali ya setelah sempat berpisah lama. Mungkin saya tunjuk satu aja, satu ya. Maulana aja, jawab dulu. Kira-kira bisa berdiri. Berdiri, Pak. Ya, berdiri. Ya, kira-kira apa yang membuat khas dari
ketiga bakteri itu yang kamu ketahui apa, bakteri apa, terus kira-kira oh ini khasnya itu ada di meja ini. Oke. Kalau yang pertama tadi yang diomongkan tadi yang Klebsiella itu pada media Mekongke. Media Mekongke. Itu hasil biakannya itu berbentuk tikung dan terdapat plak sendiri itu. Terdapat lendir. Cekung apa cembung? Cekung, kalau cekung berarti dia mendelep gitu ya. Cembung ya, jadi kebanyakan itu cembung ya. Kebanyakan kalau ini bakteri itu dia pasti tumbuhnya ke atas ya, nggak ke dalam. Terus pada Klebsiella lagi pada uji motilitas itu bersifat non-motil. Non-motil. Jadi kalau yang lainnya motil. Yang pada bakteri E. coli, Escherichia coli itu motil. Kalau terus Enterobacteriaceae itu motil. Motil. Uji motil ini. Jadi yang khas ada di MC sama motilitas. Ya, kita langsung aja masuk ke topik hari ini. Ya, jadi secara umum untuk pembelajarannya melalui ada teori ya. Jadi sebelum praktek pasti ada teori singkat untuk menjelaskan baik itu prosedurnya maupun teori-teori yang berkaitan dengan pemeriksaan. Kemudian ada tugas, ya, jadi tugasnya berupa laporan praktikum seperti biasa, jadi dikumpulkan dalam minggu yang sama. Kemudian ada penilaiannya, jadi ada pre-test atau post-test, kemudian ada soft skill, ada keterampilan praktek. Ya. Kira-kira lebih suka pre-test apa post-test? Jadi nggak usah pre-test, nggak usah post-test. Saya kata Bu Dwi tadi, tiap kali mau pertemuan itu selalu ditanya, Bu kira-kira minggu depan ada pre-test atau post-testnya nggak? Ya, jadi sebenarnya ya harus kalian persiapkan ya. Jadi sebelum praktikum ya tetap harus pelajari kalau ada waktu ya. Kalau terlalu sibuk banget ya atau lagi ya. Jadi sebisa mungkin dipelajari. Apalagi kalau praktikum itu kan sebenarnya semuanya sama ya. Jadi untuk praktikum topik bakteri gram negatif itu kan semua prosedurnya hampir mirip ya. Jadi mulai dari kulturnya pakai media ini, kemudian uji biokimianya juga sama ini. Jadi harus di luar kepala ya. Nanti bisa saya tanya MC itu prinsipnya bagaimana, kemudian SS dan semua media itu harus sudah hafal. Nah, jadi kalau wilayah ada post-test, soft skill-nya, soft skill itu dari sikap kalian selama mengerjakan praktikum, kemudian ada keterampilan prakteknya ya. Jadi mulai dari kultur ya, striknya gimana? Apakah sudah ada perubahan sejauh ini? Sudah semakin bagus. Ya, jadi harus semakin meningkat ya. Jadi yang mungkin awal-awal pertama masih latihan, banyak yang kumpil-kumpil ya, ada yang kegores, dan sekarang sudah mulai bagus dan pertumbuhannya juga sudah bagus striknya. Nah, untuk capaian pembelajaran sendiri itu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bakteri Salmonella, terutama yang 3 spesies ini, spesies Salmonella typhi, Paratyphi A, dan Paratyphi B. Ya, karena bakteri yang spesies ini itu sering ditemukan pada kasus-kasus yang menyerang manusia. Kalau yang di luar yang menyerang manusia itu banyak. Kalau kalian cari Salmonella itu banyak. Ada Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, kemudian Salmonella enteritica dan lain-lain. Tapi kita fokus ke 3 spesies ini karena memang dia menyerang manusia dan menyebabkan penyakit yang penting.
Kemudian mampu melaksanakan prosedur lab ya. Jadi mampu melaksanakan semua prosedur untuk pemeriksaan salmonella, mulai dari pertama apa biasanya kalau bakteri gram negatif, apa yang kalian lakukan? Kita dapat sampel, lakukan warnaan. Kita dari warnaan di kultur, kemudian dari tadi kultur sebelum diuji biokimia NAS ya. NAS untuk pemurnian ya. Jadi untuk memurnikan, untuk mendapatkan isolat bakteri tertentu, spesies bakteri tertentu, satu saja, tidak boleh kecampur yang lain ya. Bicara prosedur sama ya, jadi sebenarnya harus sudah di luar kepala karena sudah sama, sudah beberapa kali dikerjakan. Nah, ini sebenarnya secara umum ya, untuk salmonella itu seperti ini. Jadi mulai dari spesimen klinis. Jadi spesimen klinis yang biasa digunakan untuk pemeriksaan salmonella dari 3 spesies ini, itu ada bisa darah, feses, kemudian urin. Ya. Kalau salmonella bisa selain ini, seperti bisa di makanan, kemudian di lingkungan, itu juga bisa ditemukan salmonella. Tapi kita fokus biasanya yang paling sering dipakai untuk pemeriksaan di rumah sakit adalah darah, feses, sama urin. Kalau yang sekarang, kira-kira kemarin dapat sampel apa? Feses. Ya. Dari feses itu bisa dilakukan pengecatan ya, bisa juga langsung dikultur. Nah, biasanya kalau dilakukan pengecatan gram, kalau dari spesimen klinis langsung itu banyak campurannya. Ya. Biasanya akan ditemukan banyak spesies-spesies bakteri yang lain, jadi tidak hanya satu. Makanya biasanya itu dikultur terlebih dahulu, baru dicat gram. Tapi bisa di awal ya, jadi bisa di gram dulu, itu dilihat kira-kira dalam satu lapangan pandang itu yang mendominasi itu yang bentuknya seperti apa, yang warnanya seperti apa, apakah gram negatif, kemudian batang, ataukah yang lain. Ya, itu kita bisa screening awal di situ, di pengecatan gram. Ya. Jadi kalau pengecatan gram di awal dari spesimen klinis itu bukan langsung diperiksa ya, bisa kalian dapat sampel feses. Jadi bukan diambil fesesnya ya, tapi dibuat suspensi. Jadi sediaan suspensi dicampur terlebih dahulu dengan IZ atau aqueous steril. Seperti yang kalau kalian dapat kemarin, feses itu kan dalam bentuk sudah suspensi ya. Jadi diambil cairannya ya. Jadi bukan kalian dapat sampel feses terus fesesnya kalian ambil pakai ose terus kalian buat pewarnaan gram ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi dibuat suspensi terlebih dahulu biar bakteri-bakteri yang nempel di feses itu dia bisa terdispersi atau menyebar di media suspensinya itu tadi. Jadi diharapkan di dalam media suspensinya itu ya ada bakteri yang kita mau periksa. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan tetrathionate brood. Ya, jadi kalau salmonella, khusus salmonella itu bisa menggunakan media brood ini. Ya. Tetrathionate brood ini media yang diperkaya atau enrichment. Jadi diharapkan hanya bakteri salmonella aja yang tumbuh. Karena untuk media ini singkatannya biasanya TTB ya, jadi media tetrathionate brood ini dia menekan bakteri yang lain. Ya, menghambat pertumbuhan bakteri yang lain, tetapi bagi salmonella itu sangat bagus sesuai dengan nutrisi yang diinginkan. Ya, seperti media yang kemarin kalian coba menggunakan bismut sulfit agar. Ya, bismut sulfit agar itu juga dia bagus untuk pertumbuhan salmonella karena dia menekan pertumbuhan bakteri yang lain. Ya, setelah ditaruh di tetrathionate brood, barulah kalian kultur ya. Jadi itu biasanya lebih murni lagi karena di situ yang tumbuh ya hanya salmonella.
Itu kalau ada media TB, kalau di nanti kalau bekerja ada media TB ini bisa dipakai. Kemudian untuk kultur itu bisa menggunakan 4 media agar ini. Jadi ada blood agar, kemudian ada McConaughey, ada Salmonella sigilla agar, kemudian ada bismuth sulfit agar. Tapi ada juga referensi yang lain, itu kalian bisa menggunakan Claire CLD ya, atau XLD, itu bisa. Tapi dengan menggunakan ini itu juga cukup. Nah, biasanya yang paling sering itu kan McConaughey sama Salmonella sigilla agar ya, terutama untuk bakteri-bakteri gram negatif. Itu biasanya menggunakan MCSS. Kalau yang ini kita bisa menambahkan blood agar, opsional aja ya. Blood agar untuk opsional. Jadi kalau blood agar di sini nanti tumbuhnya dia non hemolysa. Kemudian yang bismuth sulfit agar itu juga sebenarnya opsional, tapi kalau dipakai juga lebih bagus. Karena kan biasanya kalian kalau meriksa kan nggak istilahnya kan nggak mungkin langsung, oh saya langsung menggunakan BSA kan, nggak mungkin karena nggak tahu. Biasanya di awal cukup menggunakan MC sama SS. Kenapa menggunakan MCSS? Karena di situ kita bisa sudah memfilter, misalnya karena MCSS itu kan dia media selektif diferensial, jadi dia sudah bisa menseleksi bakteri mana yang dia tumbuh. Kemudian kita bisa membedakan mana yang lactose fermenter dan non lactose fermenter ya. Jadi biasanya kalian tuh bisa bikin bagan, misal dari lactose fermenter itu kira-kira opsinya berapa. Jadi mulai dari MC itu kita sudah bisa menduga, oh kalau lactose fermenter kemungkinan besar ya 3 bakteri ini, kalau non lactose itu bisa bakteri yang ini gitu. Jadi mulai dari awal itu kalian sudah bisa, oh nanti kalau saya dapat sampel kemudian saya MCSS ternyata lactose fermenter, ya berarti kemungkinan cuma 3 bakteri yang sudah kalian kerjakan. Kemudian kalau McConaughey pasti di sini non lactose fermenter ya, SS juga non lactose fermenter. Kemudian ada ISS, ada H2S-nya. Oke. Kalau di Salmonella kemarin kira-kira menemukan nggak ada H2S-nya? Atau semuanya tanpa H2S? Ya. Harusnya ada ya, harusnya ada yang H2S, harusnya dapat. Cuman biasanya beda orang, beda tangan itu biasanya hasilnya bisa berbeda. Kalau di BSA kemarin tumbuhnya nggak tumbuh. Kenapa nggak tumbuh? BSA tumbuh semua? Oh, belum dicek? Oh, belum ya? Ya. Berarti kemarin baru nyoba di desa. Nah, kemudian setelah dikultur itu ditanam pada media pemurnian. Ada media NAS yang biasanya paling umum kita gunakan. Nah, untuk media pemurnian ini juga kalian kalau ngambilnya harus yang koloni tunggal ya. Jadi kalau ngambil jangan langsung dikeruk semua ya. Jadi cari yang dia secara makroskopisnya itu sama, cuma dia terpisah. Jadi misal warnanya pink, koid, tapi dia terpisah. Atau yang koid itu kan pasti banyak yang terpisah kan, gampang. Itu cari cukup 1 koloni aja ya. Jadi biasanya kadang ragu-ragu, oh nanti 1 kira-kira tumbuh nggak ya, takut nggak tumbuh. Biasanya kan pasti diambil kan banyak dan biar yakin kalau oh yang kita ambil itu pasti ada bakterinya. Sebenarnya kalau 1 terus nanti kena osennya masih panas mati ya. Jadi biasanya masih ragu-ragu. Tapi kalau umurnya memang harus 1 koloni ya. Karena diharapkan dari 1 koloni tunggal itu pasti isinya ya hanya 1 bakteri ya, 1 spesies. Kecuali kalau kalian ambilnya yang banyak masih dempet-dempetan, itu masih
meragukan, ya. Bisa jadi yang satunya apa, yang satunya apa, ya. Jadi sebisa mungkin yang koloni tunggal. Nah, kemudian dari NaS itu baru kalian bisa menggunakan pengecasan gram. Karena kenapa? Biasanya kalau dari NaS itu kan kita sudah mendapatkan yang koloni tunggal, kan mendapatkan yang satu spesies saja. Jadi diharapkan dari gramnya itu ya sudah spesifik. Jadi nggak ada lagi campuran-campuran yang lain. Biasanya satu bentuk dan satu warna. Kalau dari kultur takutnya masih ada yang lain, ya. Ini masih perlu dicek dari yang pemurnian. Kemudian baru uji biokimia. Sampai sini yang ditanyakan? Jelas? Yakin? Ya? Ya, jadi biasanya kalau bisa yang bisa dari uji biokimia boleh, atau dari NaS-nya. Jadi kalau dari NaS-nya itu kan kita punya stok bakteri yang kultur murni, ya. Jadi kita ambil dari situ juga boleh karena sudah pasti lebih murni dan tidak reaksi dengan bahan-bahan yang lain. Kalau dari uji biokimia, meskipun di situ tumbuh koloni, tapi takutnya dia sudah bereaksi dengan media bahan-bahan yang sudah ada di dalam media tersebut. Jadi makanya kita punya stok kultur murni, itu penting, ya. Jadi kita mau uji kapanpun, kita mau mengembangbiakan lagi juga pakai yang kultur murni. Ada lagi? Oke, kalau memang belum ada, bisa langsung kalian langsung praktekkan seperti biasa. Silakan satu kelompok ambil satu set meja yang sudah disediakan. Sudah, ya. Kita mulai untuk podcastnya. Langsung dijawab. Soal pertama, sebutkan 4 media kultur agar, ya, yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan salmonella.
Sudah. Nomor 2, jelaskan gambaran makroskopis bakteri Salmonella pada media McConkey. Ya, kalau makroskopis harus lengkap ya, warna, bentuk, tepian, konsistensi dan lain-lain. Sudah? Mana gampang kan? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan ya. Satu. Silakan balik ke berikutnya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Paham? Bisa dipahami semuanya? Yakin ya? Jadi nanti kalau ada topik yang selanjutnya, kalau ditanya tentang uji biokimia, langsung bisa jawab ya. Di luar kepala ya. Yakin apa kalian masih ragu-ragu? Ya, ada yang ditanyakan, benar? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.